Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita bakal lanjutin video kita sebelumnya yang cuma sampai neraca saldo. Hari ini kita bakal membahas tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Untuk yang pertama-tama, aku bakal bahas dulu mulai dari jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian ini diperlukan karena neraca saldo yang awalnya kita buat, yang pertama eh, itu emang gabungin seluruh data transaksi, tapi itu mungkin belum kayak sesuai dengan kejadian real dan belum eh, yang paling baru dan terlengkap. Nah, karena hal itu ada kayak sebenarnya ada beberapa beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, itu ada beberapa kayak peristiwa yang kalau misalnya kamu langsung catat itu nggak efisien. Contohnya kayak misal perlengkapan, kamu pakai perlengkapan nih, kayak misal kamu pakai pulpen. Nah, kalau kamu langsung kan kamu pakai pulpen satu nih. Kalau kamu langsung catat itu kan nggak efisien banget karena jumlahnya kan kecil. Terus yang kedua ada juga eh, biaya-biaya yang nggak dicatatnya itu sebenarnya waktu eh, periode itu berjalan, tapi ketika waktunya itu sedang berjalan. Kayak contohnya, kalau bingung itu kayak akumulasi penyusutan gitu. Kan sebenarnya waktu dalam rentan waktu itu tuh nggak ada kan kayak transaksinya, cuman itu tuh selama waktu berjalan itu terjadi. Nah, untuk yang terakhir, mungkin bisa jadi ada beberapa komponen yang belum tercatat, jadi disesuaikan. Kayak contohnya mungkin ada pendapatan yang belum dicatat, kayak gitu-gitu. Dan fun fact, setiap ayat jurnal penyesuaian itu akan terdiri dari dua akun kan. Eh, Satu itu bakal masuk ke laporan laba rugi, yang satunya lagi bakal masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, untuk jenis jurnal penyesuaian ini ada dua, yaitu deferral dan accrual. Nah, untuk yang deferral ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu beban yang belum dibayar di muka. Jadi maksudnya gimana? Itu tuh kayak ilustrasinya tuh kayak misal kamu beli asuransi kan untuk 1 tahun gitu. Asuransi DBM kan berarti nyatetnya. Nah, itu kan belum dicatat sebagai beban kan pastinya. Jadi untuk kita tuh harus perlu desain itu supaya nanti di jurnal penyesuaian itu kita ubah jadi beban. Terus pendapatan yang diterima di muka. Jadi kas yang udah diterima itu eh, nantinya harus diubah jadi pendapatan jasa. Terus untuk yang akro sendiri juga terbagi jadi dua. Yang pertama itu pendapatan yang masih harus diterima. Jadi misal kita udah ngelakuin jasa, tapi mungkin uangnya itu belum muncul. Terus habis itu yang terakhir eh, ada beban yang masih harus dibayar. Jadi maksudnya itu bebannya itu kayak udah terjadi, tapi kitanyanya belum bayar dan belum dicatat. Contohnya tuh kayak misal gaji gitu. Mungkin kayak eh misal kamu gaji karyawan tuh seminggu sekali gitu. Nah, pasti ada bulan-bulan di mana misal kamu gajiannya hari Jumat, terus mungkin tanggal 31 di bulan itu jatuhnya misal pada hari Rabu. Itu juga harus disesuaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja. Pertama kita pilih dulu, terus kita merge. Kita tulis jurnal penyesuaian. Terus kita tulis, karena jurnal penyesuaian ini selalu di akhir bulan, kita tulis tanggal 31. Kita tulis tanggal 31 September. Nah,
Untuk soal yang pertama ini ada berita acara stok opname atau perhitungan barang persediaan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya tanggal 31 September itu total perlengkapan yang kita punya itu adalah 36.500. Nah, padahal awalnya itu bisa kita lihat di sini kalau perlengkapannya kita itu adalah 65.000. Berarti kan ada penurunan tuh. Berarti otomatis perlengkapannya kan berkurang. Berarti kalau aset berkurang itu di kredit. Jadi kita tulis dulu perlengkapan. Terus habis itu untuk debitnya ini adalah beban perlengkapan. Karena beban itu adalah kewajiban dan kewajiban kalau berkurang itu di debit. Jadi kita tulis di debit. Nah, untuk jumlahnya ini bukan 36.500 tapi 65.000 dikurangi 36.500. Which is yang kita tulis itu adalah yang terpakai, bukan yang tersisa. Terus kita tulis dulu ini. Sih. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini adalah laporan depresiasi peralatan. Nah, di sini kita bisa lihat depresiasinya mereka totalnya itu ada 170.000. Jadi, eh, di debitnya itu adalah beban perlengkapan karena beban perlengkapan beban itu merupakan kewajiban dan sorry, beban peralatan. Beban penyusutan peralatan ya, guys. Maaf. Beban penyusutan peralatan terus karena beban itu adalah kewajiban, jadi kalau berkurang di debit. Nah, untuk kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa kok yang dipakai itu bukan peralatannya? Itu karena seperti yang aku jelasin tadi, peralatan itu tuh em, penyusutan itu sesuatu yang terjadinya itu ketika ketika waktu itu sedang berjalan. Jadi peralatannya itu nggak berkurang, tapi nilainya dia yang turun. Makanya dia akumulasi penyusutan peralatan dan bukan peralatan. Nah, bisa dilihat di sini sebesar 170.000. Langsung kita tulis. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kita bisa lihat kalau misalnya kemarin itu pada tanggal 9 September kita itu ada beli asuransi dan asuransinya ini udah untuk 1 tahun kan. Nah, karena udah kepake sebulan, jadi kita harus sesuaiin ini. Untuk debitnya itu beban asuransi karena beban itu merupakan kewajiban, jadi kalau berkurang di debit. Terus kreditnya itu adalah asuransi DBM, karena asuransi DBM itu merupakan aset. Jadi dia kalau misalnya berkurang di kredit. Karena ini 800.000 untuk 1 tahun, berarti kita tulis sama dengan 800, 1, 2, 3. 800.000 dibagi 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan dikali 1. Karena ini kan yang berjalan baru 1 bulan. Ketemu totalnya adalah 66.666. Terus kita tulis dulu. Oke. Soal berikutnya ini ada
kwitansi sama berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa konsultasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya eh, pada tanggal 6 September kemarin tuh ada uang yang masuk untuk jasa konsultasi. Jadi kayak pendapatan yang diterima di muka gitu. Dan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 31 September. Yang artinya berarti kita sudah boleh mengakui ini sebagai pendapatan. Karena pendapatan itu adalah kewajiban, jadi dia bertambahnya di kredit. Maaf, pendapatan bertambah di karena pendapatan itu adalah kewajiban, jadi dia kalau bertambah di kredit. Nah, untuk pendapatan DTM itu kan adalah kewajiban, tapi dia berkurang. Jadi dia berkurangnya di debit. Debitnya pendapatan diterima di muka. 2.500.000. Lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi di soal berikutnya ini ada berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa konsultasi. Nah, ini dilaksanakannya dibuatnya tanggal 7 September. Berarti artinya eh dianya sudah melakukan jasa, tetapi yang kita lihat bisa kita lihat di sini kalau misalnya itu tuh belum dicatat. Nah, nggak ada kan di 7 September ini nggak ada transaksi yang kayak gitu, yang pendapatan. Jadi, em, ini sebesar 3 juta. Jadi kita perlu catat ini sebagai pendapatan karena kita nggak di sini nggak ada bukti pembayaran, berarti mereka belum bayarkan. Berarti untuk debitnya itu adalah piutang karena piutang usaha itu adalah hak, dan hak itu kalau misalnya bertambah di debit. Nah, untuk kreditnya itu adalah pendapatan jasa karena pendapatan jasa adalah kewajiban, dan kalau misalnya kewajiban itu kalau bertambah di kredit. Bisa kita lihat di sini jumlahnya 3 juta. Nah, berikutnya ini kita bisa lihat di soal berikutnya ada cek clock. Cek clock. Jadi di sini periodenya tanggal 31. Bisa kita lihat terakhir kali kita kasih gaji itu tanggal 30 ini. Nah, kan pasti kalau misalnya perusahaan itu mereka ada sistemnya ya, gaji itu kayak per minggu atau per bulan, beda-beda, dan berakhirnya dalam satu satu bulan itu em, misal gajian seminggu sekali gitu. Tapi dia kasih gajinya tuh setiap hari Jumat. Akhir bulan, which is tanggal 31 atau ya akhir bulan lah intinya, nggak selalu berakhir di hari Jumat kan. Misal eh, berakhirnya di hari Selasa gitu. Berarti kan dari Jumat, Senin, Selasa itu kan kita belum bayar gajinya mereka, tapi kita tetap harus catat. Itu berarti harus disesuaiin. Intinya adalah kayak gitu. Nah, di sini karena kita terakhir bayar gajinya tanggal 30, kita belum bayar tanggal 31. Nah, berarti kita harus catat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya dia tanggal 31 itu masuk jam 7 dan pulang jam 5. Dan dia itu hadir. Terus di sini juga ada syaratnya, karyawan itu wajib datang maks jam 7 pagi. Terus karyawan wajib keluar setelah jam 5, dan setiap pelanggaran itu mengurangi gaji sebesar 20%, dan gaji hariannya dia sebesar 100.000. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya dia itu upah per harinya kan 100.000.
dan dia nggak ngelakuin penganggaran apapun, jadi tetap 100.000. Nah, untuk ininya, debitnya itu adalah beban gaji karena em, beban itu adalah kewajiban dan kalau berkurang itu di debit. Terus untuk kreditnya itu adalah utang gaji. Karena kita ini kan belum bayar kan ke mereka. Berarti itu artinya utang adalah kewajiban. Jadi kalau bertambah itu dikredit. Terus ini jumlahnya 100.000. Nah gitu guys, jadi jurnal penyelesaian kita udah selesai. Nah, setelah ini kita bakal bahas tentang neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi, caranya itu gampang aja. Kita bikin, ini kita ubah aja sebelum penyesuaian. Jadi, neraca saldo sebelum penyesuaian. Nggak apa-apa, kurang udah max wordnya. Kita langsung aja copy, terus kita paste. Terus habis itu di sini kita buka yang namanya pivot table analyze, terus kita refresh. Nah, ini kan udah yang belum dicentang, kita langsung aja centang-centang aja. Nah, di sini kelihatan. Terus habis itu kita tinggal tulis sum of, cari grand totalnya ya. Kayak sum. Terus habis itu jangan lupa ininya, op-nya juga jangan lupa. Terus ini ganti setelah. Udah deh. Nah, laporan keuangan itu adalah dokumen yang menyajikan catatan formal tentang aktivitas keuangan dan kondisi suatu entitas, mau itu perusahaan atau organisasi. Nah, eh, laporan ini itu biasanya dicatat dalam suatu periode tertentu. Terus ada juga disusun berdasarkan standar tertentu supaya dia ini bisa konsisten. Terus untuk standarnya sendiri di Indonesia ada SAK dan kalau misalnya internasional itu ada IFRS. Nah, untuk jenis laporan itu ada 4. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laba rugi, laporan arus kas, sama laporan saldo laba. Nah, next kita nih bakal bahas tentang laporan laba rugi dulu ya. Jadi sesuai dengan namanya intinya ya laba rugi untuk nentuin dia itu suatu perusahaan itu laba atau rugi. Terus ini juga kan bisa ketahuan tuh angkanya berapa. Jadi itu juga bisa dipakai untuk nilai kayak perusahaan ini kira-kira udah efisien belum. Mungkin kalau misalnya labanya kecil ada beberapa hal yang masih bisa diefisienin kayak gitu-gitu. Terus ini juga bisa jadi dasar pengambilan keputusan juga untuk kayak mungkin dari pihak manajemen, terus dari investor kayak melihat lah, oh perusahaan ini sehat atau enggak kayak gitu-gitu sih. Terus kita langsung aja masuk ke jurnalnya. Untuk jurnalnya kita langsung masuk aja ke ini ke di sebelahnya neraca saldo setelah penyelesaian aja karena kita perlu neracanya. Kita tulis kopnya. Oke, jadi komponen utama dari laporan laba rugi ini intinya cuma ada pendapatan dan beban aja. Jadi nanti pendapatannya dikurangi beban, nanti kita tahu laba ruginya. Tulis di sini yang pertama pendapat. Terus habis itu kita cari di sini pendapatannya.
kita copy, kita paste. Terus habis itu kita tulis total pendapatan. Nah, oke. Untuk laporannya ini kita pakai rumus sum if. Jadi sama dengan sum if. Nah, untuk range-nya kita pilih ini. Terus habis itu titik koma sesuai ini masing-masing ya. Untuk kriterianya kita pilih aja yang ini pendapatan jasa. Kriteria tuh kayak apa yang kamu cari dari range tadi. Terus untuk sum range-nya kita pilih yang debit. Tuh. Terus habis itu kita tambah sum if lagi karena kita tuh nggak bisa langsung yang debit sama yang kredit ini tuh nggak bisa langsung kayak gini. Nggak bisa langsung kayak gini. Jadi kita harus pakai tambah ini tadi. Kriterianya sama kayak ini. Kayak koma. Kriteria, sorry tadi harusnya range-nya. Itulah. Terus kriterianya pendapatan sesuai sama apa yang kamu cari dari range yang tadi. Terus habis itu sum range-nya itu yang ini. Yang mau kamu munculin nanti. Kita kurang tutup, pencet. Nah, keluarkan ini 14.500.000. Terus kita tulis aja total pendapatannya sama dengan, kalau misalnya lebih dari satu, itu pakai sum sih. Cuman karena ini ya cuma satu, ya udahlah kita tulis aja langsung. Terus habis itu berikutnya adalah beban. Beban. Ini kita pilih semua bebannya. Nah, terus habis itu kita tulis total beban. Terus kita pakai rumus yang sama kayak tadi. BTW, aku lupa kasih tahu sesuatu. Nah, supaya ini range-nya itu nggak berubah, kita kasih string, tanda dolar. Supaya nanti waktu kita geser-geser, range-nya itu nggak berubah. Ini juga jangan lupa. String. Oke, sama dengan sum if. Dalam kurung kita pilih range-nya itu tadi, yang ini. Sabar guys, salah guys. Ini range-nya. Terus kriterianya kita pilih yang ini, beban gaji. Yang kita mau cari dari range-nya itu tadi. Terus untuk sum range-nya itu kita pilih yang sama debit. Terus habis itu kita kurung tutup. Rumusnya sama persis kayak yang tadi. Jadi ditambah sum if lagi. Kita pilih ini lagi. Terus habis itu kita pilih ini lagi. Kita pilih range-nya yang di kredit sekarang. Kita kurung tutup. Terus jangan lupa dikasih string. Terus kita kasih lagi. Terus karena udah kita kasih string, kita bisa langsung drag aja ke bawah. Ternyata ini salah guys, sumpah. Harusnya akumulasi nggak masuk ya. Oh iya, ini lupa diturunin juga. Ini juga, di string juga. Maaf guys, ini juga harusnya di string. Kita balik dulu.
Ini di string semua berarti. Kita drag ke bawah sekarang. Nah, sudah bisa guys. Sudah aman. Sudah sesuai. Terus kita pakai petanya itu kita pakai rumus sum. Terus kita langsung aja pilih yang mau ditambah semua. Terus udah ketemu kan total bebannya. Terus berikutnya kita cari yaitu laba atau rugi. Dengan cara sama dengan total pendapatan kurangi total beban. Nah, ini kan untung kan berarti. Berarti dia adalah laba, laba neto. Jadi tapi kalau misalnya perusahaannya rugi, itu nanti namanya ini bukan laba neto, tapi rugi neto. Oke, udah ketemu, udah selesai. Sekarang kita tinggal rapikan. Oke, berikutnya kita ini bakal bahas tentang laporan laba ditahan. Jadi, literally sesuai namanya guys, laba ditahan. Literally laba, laba bersih perusahaan yang nggak dibagiin kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, tetapi ditahan sama perusahaan itu kenapa digunakan kayak buat digunakan kembali gitu untuk kayak mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Nah, fungsinya itu buat apa? Yang pertama itu sumber pendanaan internal. Jadi dia nggak, kalau misalnya untuk ekspansi sumber uang untuk ekspansi bisnis yang nggak lewat utang. Terus bisa jadi cadangan juga kalau misal amit-amit ekonominya lagi kolaps atau apa, perusahaannya masih bisa tahan. Terus untuk memperkuat struktur modal juga karena eh, laba ini kan meningkatkan ekuitas. Jadi neraca neraca keuangannya itu bisa kelihatan lebih sehat. Kita langsung aja guys buat. Ini betul tadi aku lupa belum keluar dah. Terus ini kita ganti tulisannya jadi orang laba kita di ini tetap yang pertama ini. Sebentar, sabar. Nah, untuk laba ditahan ini komponennya yang pertama itu ada laba ditahan, tahan. Ini kamu bisa pakai kayak laba ditahan awal periode. Nah, dalam konteks ini itu tanggal 1 September. Laba, kalau mau tulis laba ditahan awal periode juga boleh, nggak apa-apa. Aku cuma tulis 1 September aja. September 2025. Terus habis itu, karena perusahaannya ini baru berdiri, jadi eh labanya itu nol. Terus habis itu karena kita di awal di laporan laba ruginya tadi itu kita laba, kita untung berarti. Ini jadinya ditambah, ditambah, ditambah.
Laban itu. Labanetonya langsung ambil dari sini. Kok gitu? Salah. Oke. Terus habis itu, karena kita di sini harusnya itu sebenarnya dikurangi previous sama dividen. Cuman karena kita nggak punya, jadi nanti kita tulisnya jadi nol. Tapi kita tulis aja dikurangi previous sama dividen. Karena nol ya kita tulis aja nol. Terus habis itu lanjut, eh setelah itu kita tulis laba ditahan 31 September 2025 sama dengan kita langsung kita sama kayak gini. Maaf guys, salah. Lupa rumus yang aku tulis. Kayak gini, udah selesai deh. Terapin saja. Next, kita bakal bahas tentang laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan ini intinya itu adalah untuk melihat kayak eh, potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Terus fungsinya itu pertama untuk nunjukin ya of course ya posisi keuangannya dia, asetnya dia, hutangnya dia, terus ekuitas gitu-gitu. Terus dia itu juga bisa dipakai untuk kayak menilai kesehatan dari suatu perusahaan. Jadi kayak perusahaan ini tuh kira-kira kayak kan dari laporannya itu bisa kelihatan mereka tuh ketergantungan nggak ya sama utang, terus kayak seberapa kuat modalnya gitu-gitu. Terus ini juga bisa jadi dipakai untuk menilai kayak kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang, mau itu yang jangka pendek, yaitu likuiditas, atau yang jangka panjang, solvabilitas ya. Terus komponen utamanya ya intinya adalah aset sama dengan liabilitas sama ekuitas lah ya, gitu-gitu. Jadi komponen utamanya ya aset, ekuitas, sama liabilitas. Nah sekarang kita langsung aja coba bikin di jurnalnya. Seperti ini. Langsung kita paste, hapus. Nah, ini ada aset. Oke, kalau aset itu intinya adalah yang nomor akunnya awalnya itu angka 1. Jadi kita langsung copy aja semua. Terus kita masukin, kita paste. Oke, sabar. Sabar, guys. Aduh, maaf. Terus jangan lupa ya ini. Sudah lebih gampang diurutin deh.
Nah, ya. Oke, sudah urut. Kalau gini kan lebih enak lihatnya. Oke, sudah. Terus habis itu kita pakai rumus yang tadi. Oh, bisa. Sabar. Kita pikir dulu. Ini bener tenang satu kas. Lah, oh ini nggak kasih string anjir. Sabar. Sepertinya bisa kok. Iya berarti. Nah ya, maaf guys. Salah. Ini ya. Nah, dari dulu. Hmm, hmm, kita pindah ke sini. Terus, keluar deh angkanya. Kita tadi aku lakuin karena ini tadi em, kriteria kan yang dicari itu tadi di sana. Jadi kita perbaiki saja manual. Terus habis itu kayak gini. Nah, ini kan harusnya peralatan sama akumulasi penyusunan peralatan itu tuh saling mengurangi kan. Jadi kita ini boleh nggak sih ini pindah aja deh guys. Saya berubah pikiran. Kita pindah saja ini di sini. Nah ya deh. Ya ini bener loh. Semua bener nggak sih? Hitam, kasih hitam. Oke, benar. Sudah sesuai. Terus habis itu ini dikurangin. Jadi kita pakai sama dengan peralatannya dikurangin dengan akumulasi penyusutannya. Nah, guys, kalau dengar notifikasi, ya itulah laptop biasa. Di sini bisa kita lihat, terus kita bisa cari total asetnya. Total aset sama dengan sum. Ini sampai sini. Ruang tutup. Let's go. Benar. Lanjut. Habis aset itu ada liabilitas. Liabilitas ini yang nomor akunnya itu awalnya dua. Di sini cuman dua ini doang kan. Jadi ya sudah kita copy kita paste. Terus habis itu pakai yang pulsa di saja. Oke, aku kayak gini ya. Salah copy guys. Maaf, kan terus kok aneh. Oke, lah kocak. Suara. Ini udah bener nih. Sudah bener nih. Suara guys. Here guys. Oh, utang usahanya emang nol guys. Ternyata aku kira salah. Oh iya, pantas. Ini juga, ini juga emang nol guys. Terus habis itu kita lihat, terus kita total aja. Total liabilitas. Terus sama dengan sam. Sama sini, tutup. Oke.
BTW, guys, biasanya perusahaan itu liabilitasnya utangnya sama, ya ini utang biasanya nggak nol, guys. Ini kayak perusahaan yang liabilitasnya tuh nol tuh kayak sangat 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 jarang. Tapi ini kayak ya nggak punya utang tuh bukan berarti sesuatu yang jelek sih. Ya ya oke lah, ya ya udah gitu. Oke. Terus yang terakhir, ekuitas. Dia jadi ekuitas itu adalah semua yang ini, yang nomor tiga ini, tiga sampai ke bawah, nomor akun tiga sampai ke bawah ini adalah ekuitas. Nah, kamu bisa kayak gini, mau kopi kopi kayak gini, sebenarnya sah-sah aja sih. Cuman ini meribetkan. Kenapa? Karena kalau kita perhatiin ya, ini kan semua kan beban sama pendapatan itu kan udah ada di laporan laba rugi. Terus dividen rival ya di kasus ini yang nggak ada sih. Tapi nanti kalau misalnya ada dividen, ada rival, kita bisa lihat kan kalau udah di sini, udah ada tuh di sini. Jadi kita ekuitasnya itu kita nggak usah tulis aja, nggak perlu tulis kayak beban pendapatan, prefer dividen, terus laba yang laba di tahun yang awal itu kita nggak perlu tulis. Kita cuman perlu tulis laba ditahan ini nih, ya ini sih laba ditahan tanggal 31 ini. Kita cuma perlu cari ini doang. Kita tulis, kita copy paste saja, copy, terus kita, oh ya, copy, kita paste. Sebentar, ini aja deh. Nah, udah kan. Terus habis itu sisanya yang nggak ada di lapor semua apa sih semua jenis akun-akun yang nggak ada di laporan laba ditahan sama laba rugi baru kita masukin jadi lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Soalnya kalau misalnya kalau kalian lihat ini kayak bebannya di debit, terus habis itu pendapatannya mana sih pendapatan? Nah ini pendapatan jasa itu di kredit itu kan kayak harus ngurang-ngurangi toh, jadi kayak lebih ribet gitu. Ya kalau misalnya mau ringkas gampang, ya udah langsung ini aja mending langsung laba ditahan ini. Jadi lebih ringkas gitu. Nah dari sini kita bisa lihat kalau ini 311 modal ini kita belum ada kan. Jadi kita paste. Sabar guys, maaf salah baca. Loh, ya ternyata kita punya dividen guys. Maaf, lupa. 800. Maaf guys, lupa. Lah, kocak. Berarti ini. Loh ya, sabar, sabar, sabar. Hmm, mungkin harusnya pakai rumus ini guys. Tadi maaf guys. Kesalahan guys. Mungkin harusnya pakai rumus ini guys. Sebuah ruh. Sabar. Sabar. Salah berarti. Lah, kok? Sabar, sabar guys. Mikir guys. Ini salah di mana ya? Kriterianya udah benar. Oh iya, salah di sini, guys. Dikurangi previous sama dividen kan? Nggak bisa pakai rumus, guys, ternyata. Harus, kalau pakai rumus harus pakai ini, lupa-lupa. Jadi kita edit aja, guys. Ini yang laporan laba ditahan. Nah, keluar. Yaudah, intinya aku udah kasih tahu. Ini nanti dikurangi preview juga kalau ada preview. Jangan lupa, ini aku hapus. Tapi ya, kalian paham kan?
Terus berubah nih, berubah. Berubah kan? Terus modal saham-saham biasa. Kayak rumusnya tadi gimana rumusnya tadi ini. Oke, ganti. Coba kita ganti. Kalau 21 nih kita ganti ini. Terus kalau 21 yang ini kita ganti juga. Ini juga. Nah, kelihatan modal saham-saham biasa. 100 juta. Oke, benar. Modal kan nggak ada tuh. Udah kemasukin tadi dividen udah. Pendapatan udah. Beban-beban ini juga udah. Berarti ekuitasnya itu kan berarti sudah lengkap kan komponennya. Jadi kita bisa hitung total ekuitas. Sama dengan saham. Kita saham. Nah, ketemu deh hasilnya. Terus habis itu yang terakhir itu kita cari total liabilitas, liabilitas plus ekuitas. Nah, terus habis itu caranya ya udah sama pakai tambah aja ini tambah ini. Enggak balance anjir. Keluar. Cari dulu guys. Apa nggak balance? Fokus susah lah ya utang saf lah nih terima muka. Nol. Utang usahanya harusnya nggak nol. Pasti bener sih tapi. Kita pikir dulu guys. Kita salah di mana guys? Selisih berapa sih ini? Sama dengan minus 1.600.000. Ini udah kan saat kas sudah, Vitang sudah, perlengkapan sudah, asuransi DBM sudah, peralatan sudah, akumulasi penyusutan peralatan sudah. Nah, hmm, hmm, hmm. Saya di mana? Hmm. Apa utang usahanya ya? Kayak utang usahanya sama aneh, woy. Kita cek dulu lah. Vitang, Vitang. Senang. Kita cek dulu guys. Oke, ini 12 juta, 12 juta. Oke, sebenarnya masuk akal. Oke, piutangnya nol emang masuk akal. Utang, kita cari utang sekarang. Enggak, aku punya ide yang lebih. Hmm, nggak jadi guys. Utang, find all. Utang usaha 8065. Kita baca susah aja lah. Utang usaha di sini nih. Terus dia ada bayar hutang. Hah? Bayar hutang usaha. Oke, dia berarti udah lunasin lu. Bener loh berarti. Kenapa nggak balance, boy? Ini balance.
Apa laporanku ada yang salah, guys? Sabar. Mikir, guys. Sabar. Pendapatan. Kita lihat pendapatan. Mana pendapatan? Oh, my. Ngelek. Sabar, guys. Pendapatan 14.500.000 bener. Kalau bebannya ini ada perlengkapan. Terus habis itu ada perlengkapan ada. Penyusutan perawatan ada. Beban asuransi ada. Gaji dan upah ada. Oke, benar. Kalau bebannya juga ini benar kan? Samnya sampai K12. Benar. Terus ini K6 min. Ya, benar. Terus habis itu laba ditahan. Satu saudara nggak ada benar kan? Laban itu sudah benar. Dikurangi dikurangi dividen. Maaf guys, kesalahan teknis. Dikurangi dividen guys. Berarti ini kurangi ini ya. BTW guys. BTW. Ini tuh bisa kayak tadi yang aku cara put. Karena kebetulan ini cuma dua. Tapi kalau misalnya kayak kan bisa jadi ada beberapa kan. Agak ribet tuh kalau misalnya. Apa sih agak ribet kalau misalnya harus kayak menyesuaikan ini kayak tambah kurang agak agak ribet. Jadi caranya kalau bisa dikurangi kita kasih minus saja di depannya. Maaf guys, notifikasi memberisikan berubah deh jadi minus. Terus ini nggak usah ini minus ini diganti jadi sama dengan sum untuk in the future guys. Karena kebetulan ini cuma dua doang. Nah, ya. Sudah guys, sudah balance guys, sudah benar. Sekarang tinggal rapiin aja. Oke, kita masukkan ke ini. Kita rapiin dulu. Biar ada soal-soal yang lain. Dengan ini laporan kasih keuangan, coba dari tadi. Oke, dengan ini laporan kasih keuangan sudah selesai. Oke, next kita ini bakal bikin yang namanya laporan arus kas. Ininya laporan arus kas ini sesuai namanya dia tuh cuman ngurusin tentang kas aja. Mau itu kas masuk atau mau itu kas keluar. Nah, dia ini fungsinya buat apa? eh, supaya kita bisa ngelihat ya kayak kesehatan dari perusahaan itu sendiri, terus nilai likuiditas dan fleksibilitasnya suatu perusahaan. Apakah kasnya ini cukup untuk ngebayar biaya operasional sehari-harinya dia atau enggak? Terus kayak dia mampu nggak ngelunasi utang terus ya gitu-gitulah. Terus jenis arus kas itu tuh ada tiga. Dia itu intinya ada arus kas dari yang operasional. Operasional, intinya operasional itu yang kegiatan sehari-hari perusahaan. Contohnya, itu kayak kamu misal ada kayak beli, misal kamu beli perlengkapan pakai kas ya, tapi kalau pakai pakai utang gitu nggak bisa. Itu nggak masuk, harus yang pakai kas soalnya. Kayak gitu-gitu, itu operasional. Terus kalau yang yang kedua itu ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini intinya kayak kamu beli kayak investasi itu kayak maksudnya kamu tuh misal beli aset tetap kayak misal peralatan gitu atau mesin gitu buat kayak misal kamu untuk supaya lebih produktif gitu perusahaannya itu itu tuh masuk investasi. Nah, yang terakhir itu ada dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu DE intinya adalah yang ada hubungannya sama eh, cash of course, terus modal prive sama dividen gitu. Terus habis itu kita langsung masuk aja ke komersialnya. Betul ini nanti perlu buku besar
Dan tadi aku lupa benerin buku besarnya kan. Jadi benerin dulu aja, kita benerin dulu buku besarnya. Buku besarnya kita update dulu. Di refresh aja. Terus karena pasti ada dari yang jurnal penyesuaian itu pasti kan ada akun-akun baru. Jadi kita tambahin aja di sini. Kita cek Mas Piutang, kas udah Piutang udah, perlengkapan sudah, asuransi diberi muka sudah, peralatan sudah, utang usaha sudah, pendapatan DTM sudah, modal udah, dividen udah, pendapatan jasa sudah, beban gaji upah sudah. Nah, ini ada nih. Beban perlengkapan. Better untuk samping sih guys, ya dari samping aja. Beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, uang asuransi. Oke, di sini udah keupdate semua ya buku besarnya, udah sesuai setelah penyesuaian. Terus untuk bikin laporan arus kas itu kita perlu kasnya, buku besar dari kasnya ini. Jadi kita copy saja. Terus kita paste di sini. Udah, terus habis itu kita, aku kan tadi ada ngomong kan tentang arus kas itu dibagi jadi tiga, yang operasional, investasi, sama pendanaan. Jadi ini buku besarnya itu kita kasih kayak kode-kode gitu lah. Terus kan kayak operasional kan ada yang masuk, ada yang keluar. Itu juga juga ngaruh. Jadi kalau misalnya di debit, dia itu masuk. Kalau misalnya di kredit, dia itu keluar. Jadi kita tulis M sama K. Itu untuk masuk keluarnya kan. Terus kita bisa lihat nih di sini. Yang pertama ini ada tanggal 1 kan. Itu tuh merupakan investasi awal. Nah, investasi awal itu termasuknya berarti ke pendanaan kan. Karena berkaitan dengan modal. Jadi kita tulis aja pendanaan karena dia debit, jadi pendanaan masuk. Terus dia ini menerima pendapatan diterima di muka. Ini termasuk ke operasional karena jadi debit, jadi dia masuk. Operasional masuk. Terus habis itu membayar hutang untuk transaksi 3 September ini berarti operasional tapi karena bayar itu pasti udah pasti keluar lah ya. Karena dia kan bayar. Terus ini membayar asuransi DWM ini juga operasional tapi keluar. Makanya kita tulis OK. Terus menerima pelunasan piutang. Berarti kita terima uang. Berarti ini operasional masuk. Terus habis itu yang ini membayar dividen. Dividen ini kan berkaitan dengan pendanaan tadi. Berarti ini termasuk ke pendanaan. Pendanaan keluar karena membayar dividen. Terus dia membayar gaji di bulan September. Ini berarti operasional tapi karena dia membayar kan kredit apa masih keluar maksudnya. Maaf. Nah, udah kan selesai kayak gini. Terus kita BTW arus kas ini sebenarnya nggak selalu cuman yang kas doang karena kan ada juga akun-akun yang kayak bank. Kalau bank itu juga sebenarnya setara kas gitu, jadi sebenarnya harusnya masuk, cuman karena di kasnya ini dia nggak ada bank-bankan, jadi ya udah ini cuma kas doang. Tapi kalau misalnya ada bank, bank itu masuk arus kas juga. Sekarang kita langsung lanjut ke ini. Ini kita ganti jadi laporan arus kas. Terus sebenarnya yang berakhir kayaknya harus diubah tahap saja. Delete. Terus yang pertama ini kita tulis arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional. Yang pertamanya ada penerimaan. Kalau operasional tadi kan, ya tadi ya kegiatan-kegiatan itu dibagi jadi dua lagi. Dia penerimaan kas dari pendapatan sama pengeluaran kas dari untuk beban. Ya, penerimaan kas dari pendapatan. Terus pengeluaran kas, pengeluaran kas untuk beban. Oke, di sini, selalu maaf. Nah, penerimaan kas dari pendapatan kita pakai rumus sum if lagi kayak tadi, sama dengan sum if range-nya itu kita pilih ini, yang tadi, yang kode-kode kita, maaf, kode-kode kita ini, kita jadiin kriterianya dia, koma, sesuai daftar masing-masing. Kriterianya itu karena dia penerimaan kas dari pendapatan, berarti operasional masuk. Ini kan berarti. Terus habis itu,
Sum range-nya itu kita pilih yang David karena nggak bisa langsung dua-duanya kan, jadi ya David aja sama kayak tadi ditambah sum if dalam kurung range-nya pakai yang ini, koma operasional masuk, terus kita pilih yang kredit. Sudah. Terus ini kita copy aja rumusnya, copy. Terus oh ya ini lupa di string. Sabar guys. Ini jadi guys. Kita benerin dulu guys. Ini di string dulu supaya ini nggak berubah. Ini kita string lagi. Terus ya ini coba kita copy, kita paste. Terus ininya kriterianya kita ganti ke ini kan pengangkas untuk beban berarti operasional keluar. Hah? Hah? Oh ya ini udah operasional keluar ya berarti. Oke, operasional keluar. Oke, 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 oke. Sudah. Terus habis itu di sini kita tulis kas neto dari operasional. Apa ini ya? Ya, ini typo. Penerimaan. Oke, terus kas netonya tinggal kita sama dengan iya. Ini kita jangan lupa dulu. Continue. Kita sama dengan yang ini yang pendapatan dikurangi yang beban. Sama dengan sudah. Terus habis itu kita berikutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Kita lihat di sini yang investasi. Nggak ada ya guys investasi. Jadi investasinya ini kita biarin nol aja. Karena kita kan nggak ada beli kayak peralatan gitu pakai kas loh. Jadi ya belum. Nggak ada. Terus berikutnya ada arus kas dari kegiatan dan mau masih ulang jadi ya udah. Wait. Penyetoran modal berarti yang pertama ini ada penyetoran modal. Terus ada oke sampai tadi kita ganti penyetoran modal berarti pendanaan masuk. Terus habis itu yang ini ada karena kita di sini ada dividen. Enggak dividen itu ini dividen. Kalau adanya prefer ya ini prefer atau ada dua-duanya gitu. Ya udah terus dividen sama prefer. Sampai tadi rumusnya. Ganti lagi ininya. Jadi keluar. Operasional keluar. Oke. Nah, bukan operasional keluar guys, maaf. Pendanaan keluar harusnya. Pendanaan keluar. Nah, ini juga pendanaan keluar. Bentar. Oke, sudah. Kamu. Terus habis itu kas neto dari pendanaan. Sama dengan atas kurangi bawah. Terus habis itu jangan lupa tulis juga di sini ada kas awal periode. Terus kas akhir periode. Oke, sudah. Nah, kita ini kas awal periodenya itu kan nggak ada tuh. Soalnya ini misalnya kan baru muncul. Ya udah, kita saja nol. Terus habis itu kas akhir periodenya tinggal sama dengan ini. Ya, udah, iya, iya, iya. Ini kita langsung sama. Ini sampai sini. Terapin. Ya sudah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sabar guys, lupa. Ini tadi setelah disesuaikan langsung aja lah ya. So, nah, nah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.